Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah hari ini. Ya, apa kabarnya? Pasti luar biasa dan pasti sehat kan? Dan pasti bersuka cita hari ini. Ya, hari ini jumpa lagi dengan Kak Putri dan Kak Bagus. Ya, yang akan menemani sekolah minggu adik-adik semuanya di rumah hari ini. Ya, sebelum kita mau mulai sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah bisa disiapkan dulu Alkitabnya dan persembahan ya. Ya, sudah ya. Kalau sudah, ya hari ini kita akan pujikan satu pujian baca kitab suci. Yuk kita nyanyi sama-sama sambil pakai gerakan supaya pagi ini kita semuanya bersukacita dan bersemangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ya, adik-adik semuanya, pastikan ketika adik-adik di rumah pun jangan lupa untuk berdoa dan membaca kitab suci setiap hari supaya iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk penjagaan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah dalam keluarga kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan setiap sabda firman Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami, supaya hati kami boleh memahami, boleh mengerti dan mendengar hari ini perkataan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik semuanya, ya ini waktunya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya dulu ya. Hari ini Kak Putri akan bercerita tentang satu orang tokoh di dalam Alkitab. Ya, di kitab Perjanjian Baru, dia ini adalah seorang murid Yesus. Ya. Dia ini murid Yesus yang pertama. Adik-adik masih ingat tidak? Ayo ceritanya. Yesus menemui muridnya yang pertama di mana? Ayo, di mana? Ya. Murid ini dia seorang pencari ikan. Kalau orang yang suka mencari ikan namanya apa? Ayo. Ya, dia ini seorang nelayan. Ya, pekerjaannya setiap hari mencari ikan. Suatu hari ketika dia sedang mencari ikan di laut, dia bertemu dengan seorang pribadi yang namanya Yesus. Ya, dan waktu itu Petrus namanya. Petrus ini dia kemudian meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan jalannya, dia meninggalkan ikannya, dan dia mengikut Yesus menjadi murid Yesus. Nah,
Petrus ini adalah orang yang luar biasa. Adik-adik pasti pernah dengar cerita Petrus. Ayo, cerita apa saja tentang Petrus? Banyak ya. Ya, Petrus ini dia mengikut Yesus, dia menjadi murid ya. Dia mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi waktu itu. Dia melihat Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Ya, dia melihat banyak hal, dia meneladani pribadi Kristus dalam hidupnya. Ketika Yesus berkhotbah, Petrus ini ada dan mendengarkan di sana. Petrus ini orang yang luar biasa. Dia orang yang percaya, dia orang yang berani. Ya, tapi adik-adik tahu enggak nih, ayo. Petrus ini juga pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, benar. Jadi sebelum Yesus disalib, Petrus ini menyangkal Yesus dulu 3 kali. Tapi waktu itu Petrus dia menyesali perbuatannya, ya. Kemudian dia mendengar ada kabar ya dari seorang wanita. Siapa ayo? Masih ingatkah adik-adik di minggu lalu ceritanya tentang siapa? Yang mengabarkan, yang melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Ayo, siapa? Iya, betul. Maria Magdalena. Ya. Maria Magdalena ini dia menemui murid Yesus termasuk Petrus, dan dia bercerita bahwa Yesus yang sudah disalib dan mati, dia sudah bangkit dari kematian. Wow, luar biasa. Itu kabar yang sangat sukacita bagi semua orang-orang pengikut Yesus waktu itu, termasuk Petrus. Ketika dia mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, ya, apa yang dia lakukan adik-adik? Yuk, kita mau ambil Alkitab kita, ya, yang sudah disiapkan tadi, kita mau ambil dan kita mau buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-22 sampai 32. Ya, sudah ketemu ya semuanya? Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Ya, buat adik-adik yang sudah lancar membaca, sudah pintar membaca, adik-adik bisa membaca dengan suara yang keras. Ya, kita mau baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-22 sampai ke-32. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya. Amin. Ya, firman Tuhan ini bercerita tentang ketika Petrus dia berkhotbah kepada banyak orang. Jadi, setelah Petrus mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, dia bersaksi tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang, adik-adik. Luar biasa sekali Petrus. Adik-adik berpikir tidak? Kenapa ya Petrus dia mau menceritakan tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang? Kenapa? Ya, Petrus percaya karena dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat bagi semua orang, bahkan bagi dunia. Dia percaya akan kebangkitan Yesus, maka dia pergi untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Setiap orang yang dia jumpai, setiap perkumpulan-perkumpulan dia bercerita tentang kebaikan Yesus. Dia bercerita bahwa ada keselamatan yang Yesus sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini ya kita belajar bahwa sama seperti bagaimana seorang Petrus, seorang murid Yesus yang dia luar biasa, yang dia percaya dan dia mengabarkan tentang kabar sukacita bagi seluruh dunia. Dia mengabarkan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan dia menjadi juru selamat dan Mesias bagi semua orang. Ya, kita pun adik-adik semuanya loh yang ada di rumah, baik Kak Putri, kita semua adalah murid Yesus. Ya, semuanya murid Yesus kan? Ya, kita semua murid Yesus. Seharusnya kalau kita juga murid Yesus, kita melakukan hal yang sama dengan siapa tadi? Petrus. Sama dengan Petrus, kita harus mengabarkan kabar sukacita. Kita harus menjadi terang sama seperti bagaimana Petrus ini dia mengabarkan, dia berkhotbah tentang kebangkitan Kristus. Kita pun juga harus sekalipun hari ini kita tidak melihat secara langsung bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus mati, ya mungkin tidak sama dengan Petrus, tapi kita percaya dengan iman di dalam hati kita ya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, dan kita yang percaya, adik-adik semua percaya tidak? Percaya kan? Ya, bagi kita yang percaya, kita harus mengabarkan, kita harus bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Kira-kira seperti apa ya caranya kita bersaksi? Bersaksi dengan siapa? Ya, bersaksi bisa dengan semua orang yang adik-adik temui, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa dengan teman-teman adik-adik semuanya. Terus bagaimana caranya, Kak? Bagaimana? Ayo, ada yang tahu caranya seperti apa? Ya, seharusnya kan sama seperti bagaimana Petrus ini dia meneladani Kristus, meneladani Yesus selama dia menjadi murid, kita pun harus jadi murid-murid yang baik dengan meneladani Yesus dalam hidup kita. Bersaksi bukan hanya tentang bagaimana kita bercerita, ngomong dengan teman kita tentang kebangkitan Yesus, tapi bersaksi bisa lewat hidup kita sehari-hari. Apa yang adik-adik lakukan setiap hari di rumah, apa yang adik-adik lakukan ketika di sekolah, apa yang adik-adik lakukan setiap hari ketika bermain dengan teman-teman. Ya, bersaksi itu bisa lewat hidup kita dengan kita menjaga hidup kita, ya, dengan kita berbuat kebaikan. Contohnya seperti apa? Ayo, contohnya seperti ini. Waktu adik-adik di sekolah, kalau lagi ulangan harusnya gimana? Ya, kalau adik-adik sedang ulangan, ya harus belajar, tentu, dan mengerjakan sendiri, tidak mencontek teman-teman yang lain. Itu salah satu contoh bagaimana kita bersaksi bahwa kita adalah murid Yesus yang menjadi
yang kita teladani adalah Yesus. Ya, contoh yang kedua apalagi kalau di rumah, ya kita harus membantu orang tua, kita hidup, orang-orang lain akan lihat, oh ini ya murid Yesus ya, oh ini ya anak-anak Kristen, anak-anak sekolah minggu yang dia bukan hanya taat kepada peraturan, bukan hanya taat kepada agama, bukan hanya taat melakukan firman Tuhan, tapi juga taat kepada orang tua dengan membantu orang tua, membereskan rumah. Apalagi di hari-hari ini adik-adik di rumah saja, apa yang kamu lakukan? Nah, bisa membantu orang tua dengan hal-hal yang bisa adik-adik lakukan. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk kita bersaksi lewat hidup kita pribadi, lewat hidup adik-adik semuanya, ketika di rumah, ketika di lingkungan rumah, ketika di sekolah, dan dimanapun kita berada, ya kita harus menjadi saksi Kristus, membawa damai bagi semua orang. Ya sebelum hari ini kita sudah selesai nih firman-nya. Nah, adik-adik kita mau persembahan, adik-adik bisa siapkan persembahan yang sudah disiapkan tadi. Ya, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Ya, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami ajari anak-anak-Mu di rumah hari ini Tuhan, bahkan kami semuanya, untuk kami belajar terus percaya akan kebangkitan Kristus dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus lewat kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami di rumah, ketika kami di sekolah, ketika kami di lingkungan kami. Tuhan yang jagai kami Tuhan, Tuhan yang jagai setiap perbuatan kami, setiap langkah-langkah kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun kami, untuk kami menjadi anak-anak terang, untuk kami membawa damai dan sukacita bagi semua orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan hari ini. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Ya, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk hidup kami. Dan hari ini kami memberi yang terbaik dari hidup kami lewat orang tua kami, lewat banyak orang, lewat berkat-berkat yang Tuhan beri di keluarga kami. Kiranya Tuhan terima setiap persembahan kami hari ini Tuhan. Kami juga selesai hari ini Tuhan yang jagai setiap hari dalam hidup kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan pujikan satu pujian. Ya, kita mau nyanyi nih, tapi tetap pakai gerakan dan tetap bersukacita hari ini, supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak capek, ya, supaya kita tidak capek untuk kita menjadi saksi Kristus. Ya, kita mau pujikan satu pujian, jangan lelah. Yang beri kekuatan.
kita selesai sekolah minggu hari ini ya. Selamat beraktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati.